Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang materinya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Sebelum hari ini kita mulai, marilah kita berdoa agar semua pembelajaran dan mengajar hari ini tuh lancar. Berdoa dimulai. Amin. Ada yang absen hari ini? Siapa yang absen? Ibu absen. Vika hadir? Kemana Vika? Oh, sakit. Kan sekarang udah tahu ya kompetisi dasar atau judul hari ini itu apa? Yaitu menganalisis isi, struktur, dan kaidah bahasa kebahasaan dalam teks ceramah. Tujuan pembelajaran hari ini tuh apa? Kalau ada yang tahu? Jika ada yang tahu, Ibu kasih waktu 1 menit untuk mengetahuinya. Beda. Ya, tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik diharapkan mampu membedakan, menentukan, dan menganalisis dari isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, dengan itu kalian akan tahu apa bedanya atau dapat menganalisis bagaimana isi, struktur dalam teks ceramah dan kaidah kebahasaannya terutama. Tahu kan minggu lalu Ibu telah menjelaskan apa itu teks ceramah. Tahu kan? Ada yang masih ingat teks ceramahnya itu apa aja? Kamu Vika. Betul ya. Jadi pembelajaran minggu kemarin itu jangan dilupakan ya teman-teman. Bisa pelajari sekarang juga karena berkaitan dengan atau kelanjutannya dengan materi yang sekarang. Kan udah ya apa yang dimaksud dengan teks ceramah itu udah. Sekarang yaitu menentukan isi. Ya, isi itu ada beberapa. Ada yang tahu sebelumnya isi itu apa? Isi dalam teks ceramah itu kan ada strukturnya. Sebutkan, ada yang tahu? Ya, Ibu jelaskan lebih rincinya dulu ya. Dalam teks ceramah itu menentukan yang harus kita lakukan itu membaca secara keseluruhan isi teks ceramah. Arti ya, dengan cermat dan fokus bagian-bagian utama, sedangkan bagian yang disebut dengan gagasan pokok pada setiap paragraf di dalam teks ceramah. Dengan begitu, kita dapat menentukan dan juga mengetahui apa itu permasalahan dalam isi teks tersebut, berupa pengenalan isu masalah, ataupun pandangan pembicara atau penulis sekaligus. Yang akan kita dibahas, namun pandangan yang disampaikan itu sifatnya masih umum. Yang kedua yaitu disebut juga dengan rangkaian argumen. Ngerti kan? Jangan bicara ya yang di belakang. Nanti Ibu minta diulang kembali ini apa yang Ibu bicarakan. Argumen pembicara itu berkaitan dengan pada bagian ini argumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian-bagian isi ini disampaikan adalah pendapat-pendapat atau argumen-argumen serta fakta-fakta ya, untuk memperkuat struktur yang ketiga, yaitu menutup atau disebut dengan penutup, disebut dengan penegasan kembali. Pasti gak? Penegasan kembali pernyataan yang telah disampaikan dari bagian-bagian isi teks tersebut. Udah tahu kan?
Dan pada bagian tesis dan juga isi itu merupakan bagian yang disimpulkan serta penutur itu seperti simpulan atau rangkuman dari teks itu. Oke. Sekarang yaitu struktur dalam teks drama. Ada yang tahu siapa yang isi struktur dalam teks drama? Oke. Ya, saya ibu ulangi lagi ya. Yang pertama itu adalah pembukaan atau tesis, di mana isu di dalamnya itu dari isu, permasalahan, pandangan untuk penulis gitu. Yang kedua siapa? Kamu coba. Ya, isi atau rangkaian argumen. Ya, Nana, yang di dalamnya itu terdapat pendapat, fakta, yaitu disebut dengan isi atau pengantar rangkaian argumen gitulah. Oke, yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup atau penegasan kembali. Iya, semua dari isi, tesis sama isi gitu itu dirangkum kembali di penegasan penutup atau disebut dengan penutup. Itu adalah struktur dalam teks ceramah. Oke, yang kedua yaitu kaidah pembahasan dalam teks ceramah kan? Ya, kaidah dalam pembahasan dalam teks drama. Menarik kan bahasanya? Coba siapa yang tahu apa aja di dalam kaidah isi tersebut? Ibu kasih 1 menit untuk mengetahui atau mencerna kembali yang ada di pikirannya kalian. Nomor 1 apa? Oke, yaitu kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya apa? Ya, saya, aku, betul. Kalau dicontoh itu kayak aku terdiri dari anak-anak tersebut. Itu adalah contoh dari kata ganti orang pertama tunggal. Nomor 2. Nanti yang bisa menjawab ibu kasih nilai lebih dan poin A untuk kalian, poin plus lah. Ya gitu, kata teknis atau peristiwaan. Peristilaan. Ya, bisa ya. Bisa disebutkan apa contoh dari itu, kata teknis itu? Ya, tata krama, kesantunan berbahasa, sarkastis, betul. Ya, itulah ya. Kata tekniknya tuh kayak peristilahan gitulah. Kalau kayak kalau kata orang Madura, zaman lamban cautan dia di arwah. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu ya hubungan argumentasi atau sebab dan akibat. Apa itu? Bisa dicontohkan? Apa itu contohnya? Ya, jika, maka, sebab, karena. Betul. Jadi kayak hubungan temporal itu apa? Ya, kata sambungan ya. Itu contohnya apa? Ya, betul. Kemudian, lalu, sebelum itu, akhirnya, ya, betul. Kamu ya dapat poin plus. Siapa aja tadi? Oke. Ya, kan ada itu yaitu hubungan argumentasi itu terdapat 2, yaitu hubungan temporal dan hubungan perbandingan atau pertentangan. Bisa siapa aja yang dikasih siapa yang mau kasih contoh? Oke. Siapa namanya? Ya, sebaliknya. Namun, betul. Ya, seperti itulah contohnya ya. Oke, yang keempat adalah kata kerja mental. Ayo, siapa yang mau menunjukkan tangan? Gak ada ya, ibu aja yang jelasinnya agar bisa. Ya, contohnya itu seperti memprihatinkan, mengagumkan, kayak memuji, menduga, berpendapat,
Oke. Bisa berasumsi, bisa menyimpulkan. Orang kan bisa semua berpendapat. Nggak harus semuanya itu bisa satu pendapat. Kita bisa rampung pendapatnya gitu. Itu disebut kata kerja mental. Oke, yang terakhir ada kata persuatif. Ya, tuh. Persuatif tuh seperti banyak ya di teks-teks yang lain, kayak teks deskripsi itu ada gitu. Itu ya seperti hendaklah, sepertinya, sebaiknya, diharapkan. Itu adalah disebut kata persuasif. Ya, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan hari ini? Oke, sekarang karena waktunya Ibu sudah hampir mau selesai, Ibu harap kalian itu belajar di rumah dengan cara Ibu kasih tugas, ya, agar kalian itu belajar apa yang dipelajari hari ini itu. Oke, sebelumnya itu daripada kalian bingung sendiri, maka Ibu kasih kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Ibu kasih siapa ya? Kelompok 1, Vika, Anissa, Aina. Kelompok 2, Hendra, Aldi, Riko. Kelompok 3, Evi, Aira, Novi. Oke, itu aja ya. Itu aja yang Ibu pelajari hari ini. Marilah kita membaca doa untuk keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke. Ibu akhiri pelajaran hari ini, semoga bisa dimasukkan dalam isi otak kalian agar tidak main HP terus ya. Ya, Ibu minta tolong itu besok dikumpulkan ya, agar kalian tidak lupa. Dan ingat, masih belajar lagi karena minggu depan Ibu akan mempertanyakan lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.